Selamat bergabung di pada Waras TV ya pada sore hari ini waktu Tokyo atau jam waktu Tokyo jam 5.14 jam 5.15 saya kira dan waktu Jakarta jam Udah 3. mau mulai. Udah bisa. Oke, saya kira sudah bisa Mas Lutfi. Ini kita sudah bersama dengan Mas Lutfi, narasumber kita pada sore hari ini. Ya. Bagi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di acara Bincang Santai. Pada sore hari ini kita mempunyai topik tentang imigran, tentang imigran Muslim di Jepang atau uh, bisa juga Islam dan imigran di Jepang. Ya. Oke, sebelum kita mulai sambil menunggu kesiapan narasumber, saya ingin membuat semacam pengantar tentang diskusi pada sore hari ini bahwa ya kita melihat bahwa mungkin sejak 3 minggu terakhir ya sebenarnya lebih dari 3 minggu yang lalu dunia terutama tempat di negara-negara maju seperti Amerika, Eropa, kemudian Kanada dan juga akhir-akhir ini di Australia dilanda demo besar-besaran. Ya saya kira ini mungkin demo eh, kalau di Eropa atau di Eropa terutama mungkin demo terbesar anti imigran yang pernah ini ya mungkin ya sejak 9/11 lah ya juga di Amerika lah ini salah satu fenomena demonstrasi aksi protes anti imigran yang cukup serius dan cukup besar masa dan pemberitaannya luar biasa di mana-mana ya baik di Eropa, di Amerika, di Kanada, di Australia dan juga ternyata demo anti imigran juga berlangsung di Jepang ya beberapa waktu yang lalu. Ya. Dan salah satu isu yang terkait dengan demonstrasi-demonstrasi ini di berbagai wilayah ini juga akhirnya kalau kita bicara anti imigran, kemudian salah satu kelompok masyarakat imigran yang cukup besar di Eropa adalah Muslim ya, karena banyak imigran dari Afrika, dari Arab, dari India, dari Pakistan, ini Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Barat, Afrika ini membanjiri Eropa ya. Saya sudah beberapa kali membuat video konten tentang demonstrasi anti imigran di Eropa dan juga di Amerika. Di Amerika juga demonstrasi besar-besaran anti imigran. Ya sebenarnya juga mungkin di level yang lebih sedikit rendah dari Eropa ya tingkat tingkat isunya dengan Islam, tapi pasti terkait ketika bicara anti imigran di Amerika dan salah satu masyarakat imigran yang cukup banyak di Amerika adalah dari mereka dari negara-negara Muslim, dari Arab, dari Pakistan, dari India, ya walaupun India banyak Hindu tapi juga banyak Muslim ya. Nah di Jepang sekarang di Jepang ya ini juga menarik bahwa Jepang ini eh, ya ya ini setelah Barat dilanda demo, nah, kemudian ada demo cukup besar di Tokyo. Saya dengar betul atau enggak nanti Mas Lutfi bisa mengkonfirmasi ya. Ada 10 ribuan orang berkumpul di Tokyo melangsungkan demonstrasi dan salah satu isu yang diangkat adalah anti immigration ya tidak tidak immigration. Nah ini menarik karena di Jepang juga walaupun mungkin kalau dihitung, ya saya lihat statistik tadi bahwa foreigner di Jepang atau pendatang imigran di Jepang itu total hampir 4 juta ya, hampir juta. Jadi konon sekarang udah hampir 3% dari total penduduk Jepang adalah foreigner. Foreigner dari sekitar, ya ini kita catat 123 jutaan rakyat Jepang itu ada sekitar 3% itu foreigner atau imigran pendatang. Nah, dan dalam kelompok foreigner itu, pendatang itu dan imigran itu tentu kita tahu bahwa ada kelompok masyarakat pendatang Muslim juga ya yang di Jepang ya. Ada dari Pakistan, ada dari
sedikit dari India, ada dari Bangladesh, ada dari Iran, dan tentu sekarang ini yang terbanyak dari Indonesia. Konon Muslim itu menurut peneliti Waseda itu 200-an ribu orang. Sampai 300, di bulan terakhir 300-an. Walaupun ya ini data ini ya banyak diperdebatkan 300 atau lebih sedikit ya. Atau kalau orang Muslim sendiri di Jepang mengatakan harusnya lebih banyak. Tapi kalau pemerintah Jepang pasti lebih sedikit, mungkin di bawah 100, 200 begitu, di bawah 200. Tapi kalau oke, kita ambil tengah-tengah sekitar 200 lah akademisi biasanya, 200. Nah, itu terbesar Indonesia. Ya, terbesar Indonesia. Dan sebenarnya tidak secara data itu tidak ada data yang pasti berapa Muslim Indonesia yang ada di Jepang. Jadi menghitungnya biasanya hanya ya persentase ya, persentase. Berapa orang Indonesia di Jepang, kemudian berapa Muslim di Indonesia gitu. Kemudian dikalikan dengan jumlah orang Indonesia di Jepang itu hasilnya berapa Muslim di Jepang. Nah, ketika bicara bicara Muslim dan Islam di Jepang, maka bicara imigran, anti imigran di Jepang dan kelompok salah satu kelompoknya adalah Muslim, maka kita juga akan bicarakan pasti terkait dengan isu pendatang Muslim ya, yang banyakkan dari tadi dari Indonesia, Bangladesh, India, Afrika, akhir-akhir ini juga ada ya, dari Ghana, dari mana, dari Nigeria, dari Kenya, dari mana-mana itu sudah banyak berdatangan juga ke Jepang. Nah, bagaimana kalau di Eropa imigran itu diidentikan dengan Muslim yang susah beradaptasi dan men-challenge, apa namanya, agak menentang kultur lokal gitu, bertentangan dan sering dalam tanda kutip merusak kultur lokal kata orang Inggris ya akhir-akhir ini. Di Amerika juga begitu. Nah, apakah di Jepang juga ada isu itu Mas Lutfi ya? Ini salah satu pertanyaannya di itu. Apakah di Jepang juga isu protes atau apa eh, apa orang Jepang yang mungkin dalam tanda kutip tidak mensukai imigran kalau di bicara tentang Muslim, apakah itu juga? Apakah ada isu tentang mungkin akulturasi, adaptasi yang membuat orang Islam justru mungkin orang imigran Muslim mungkin agak dijauhi, dimusuhi atau di apa begitu ya? Nah ini yang mungkin kita akan bicarakan ya. Ya, oke. Saya mungkin untuk introduction tidak terlalu lama, tapi nanti kita akan bincang-bincang terus dengan Mas Lutfi pada sore hari ini sampai waktu yang ya sepuas-puasnya lah, mungkin maksimal 1 jam, masih bisa kurang saya kira. Oke, sebelum eh, apa lebih lanjut saya perkenalkan dulu ya. Ini narasumber atau bintang tamu pada sore hari ini adalah nama lengkap beliau Mas Lutfi Bakhtiar. Ini beliau sahabat lama saya di Jepang yang juga sangat membantu proses riset disertasi saya di Jepang tentang orang-orang Indonesia di Jepang. Ya. Jadi beliau ini WNI ya, asli WNI, tapi sudah lebih, saya kira lebih dari 30 tahun di Jepang maksudnya. Enggak, belum. Baru 22 mungkin. Oh, 22 ya. Sekitar. 22 ya, 22 tahun ya. Jadi ini tepat sekali lah. Kenapa beliau bisa 22 tahun? Nah, karena beliau istrinya orang Jepang. Istri orang Jepang. Nah, ya, jadi begini ya. Kenapa saya panggil Mas Lutfi? Salah satunya kalau kita bicara tentang Jepang, maka nggak sah saya bicara kalau saya yang bicara nggak sah karena saya nggak bisa bahasa Jepang. Jadi bagaimana membaca apa berita, membaca apa media-media medsos itu pasti isinya yang saya baca bahasa Inggris, terjemahan bahasa Jepang. Jadi tidak sah kalau kemudian saya merelay pada bahan-bahan yang berbahasa non Jepang. Nah, kalau Mas Lutfi ini kan sudah orang istrinya orang Jepang, anaknya orang Jepang, sudah 20 lebih tahun di Jepang. Jadi saya kira dan beliau mengamati, melihat dan menghayati apa yang terjadi di Jepang selama ini. Dan Mas Lutfi juga ya bekerja sebagai profesional di salah satu perusahaan di Jepang. Nah, nanti terserah Mas Lutfi mau bercerita itu atau tidak. Tapi Mas Lutfi ini juga aktif dalam kegiatan keagamaan ya. Nah, mungkin bisa dikonfirmasi beliau dulu adalah mungkin masih sekarang ya masih sebagai pengurus salah satu pengurus di
PCINU, pengurus cabang internasional Nahdlatul Ulama. Jadi temanya saya kira ini pas tema untuk eh, berbicara dan mendapat semacam presentasi pemahaman dari Mas Lutfi Baktiar. Saya ucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Mas Lutfi atas kesediaan dan waktunya. Jadi kalau bicara dengan orang Jepang itu harus mencuri waktu ya. Ini hari Minggu. Nah, jadi kalau hari-hari lain itu ya susah. Jadi akhirnya saya bisa mendapatkan waktu dari Mas Lutfi hari hari ini. Oke, silakan Mas Lutfi mungkin diawali dengan itu tadi komentar tentang demo-demo itu apakah bagaimana di Jepang? Memang marak begitu anti imigran dan anti muslim atau bagaimana Mas Lutfi? Ya, hai, ya, apa, konnichiwa. Sekarang kan kalau di Jepang itu sudah jam 5 lebih 26. Jadi beda 1 jam ya, Mas Ali ya. Ya, sekarang memang ada perubahan dalam eh, masyarakat Jepang. Karena begini, karena Jepang itu sekarang itu jumlah penduduknya kan terus-menerus berkurang kan. Jadi mau tidak mau Jepang juga butuh impor tenaga kerja, terutama dari Indonesia. Dan kalau sekarang itu, kalau saya lihat itu sebenarnya jumlah Muslim di Jepang itu hanya 35.350 ribu jiwa. Tapi ini adalah peningkatan dari kalau sekitar tahun 2000-an itu baru 300 ribuan jiwa. Jadi meningkat 5.000, 50 ribu jiwa. Karena sekarang 350 ribu. Nah, penduduk Indonesia itu sebelum di Jepang itu sebelum corona itu hanya sekitar 60 ribu. Sekarang penduduk Indonesia itu 200 ribu, mendekati 200 ribu jiwa. Jadi di sini kan peningkatannya yang sangat besar sekali. Ya masalahnya adalah ketika peningkatan itu pasti peningkatan jumlah penduduk Muslim bukan hanya Muslim yang berasal dari orang asing, tetapi juga banyak juga pernikahan dan juga orang Jepang sendiri yang masuk Islam, tapi itu jumlahnya relatif sedikit. Ya, di sini juga mau nggak mau menimbulkan sebuah dampak sosial. Tapi sebenarnya begini, sebenarnya orang Jepang itu tidak marah sama Muslim Indonesia. Yang jadi fokus itu atau yang menjadi contoh itu adalah Muslim-Muslim yang pengungsi. Ini yang orang Jepang tidak mau. Karena apa? Karena contohnya itu adalah terutama itu adalah pengungsi Kurdi itu. Jadi di Jepang itu ada pengungsi Kurdi karena Kurdi itu kan sebuah satu kelompok Oke, suku Kurdi bangsa. Hmm. itu berarti daerah Turki lah, dekat-dekat Turki ya. Iya, iya. Ya, ya. Jadi Kurdi itu kan wilayahnya ada di Irak, Irak ada ya, di Irak. Syria, ada di Turki. Mereka itu Oke. kan eh, sebenarnya mereka itu adalah suku dari Salahuddin Al-Ayyubi kan, Kurdi itu. Oke, oke. Tapi sekarang itu karena di situ itu sudah menjadi negara-negara yang merdeka, sementara Kurdi sendiri juga tetap dengan kekurdiannya, tidak membaur Hmm, gitu kan. Nah, akhirnya mereka itu banyak yang mendaftarkan visa imigran, jadi visa pengungsi di Jepang. oke, Dan oke. Jepang itu harus menerima itu karena memang PBB itu kan harus ini. Kalau misalnya kita terancam di negara kita, maka kita eh, Jepang itu wajib memberikan visa untuk pengungsi gitu kan. Hmm. Dan masalahnya bukan hanya Kurdi, Myanmar juga sama. Seperti dulu zaman Aung San Suu Kyi waktu masih tahun 80-an, di ribut-ribut begitu, itu juga banyak pengungsi Myanmar. Dan Mas Ali kan pasti tahu sendiri itu di Takandanubaba itu kan banyak komunitas Myanmar itu, Ya, ya. ya kan? Kalau Kurdi itu sekarang ada di sekitar Kawaguchi. Oke, Nah, Kawaguchi. masalahnya Kurdi itu kemudian mereka itu membawa juga saudara-saudaranya yang dari Kurdi ke Jepang dan membentuk komuniti tanpa terregistrasi oleh pemerintah Jepang, tanpa mengurus surat-surat pendudukan gitu. Mungkin kalau kalau mengurus juga mungkin mereka akan dideportasi. Jadi ilegalnya itu banyak sekali. Tapi maksudnya orang Kurdi ini datang tadi dibawa oleh eh, apa? Berarti mereka kan asylum seeker ya atau Iya, refugee, iya, refugee. iya, refugee. Tapi kok bisa membawa keluarga? Berarti bagaimana itu? Setelah itu mereka kan ilegal.
Berarti semua kebanyakan ilegal. mereka datangnya yang keluarganya juga, apalagi datang keluarga, datang ilegal berarti. Ya, Iya, ilegal. Jadi yang pertama itu mungkin generasi pertamanya itu di Jepang itu mendapatkan apa asylum visa ya. sih Jadi ya, sih. visa refugee kan Ya pengungsi dan ya. Pengungsi. ya visa pengungsi. Tapi kemudian mereka bawa juga saudara-saudaranya dari kudi ke sini gitu. Hmm. Kan mungkin dari sananya pakai wisata segala macam terus hilang gitu kan. Oh Kan kita biasa begitu. saja dari situ. Jadi mereka pengungsi sudah berada, tapi kan belum dapat visa ya, belum dapat visa sebagai pengungsi mungkin atau dalam Iya, masa iya, iya. penungguan. Memang memang tidak tidak dapat visa karena mereka Ya, namanya namanya pengungsi ilegal ya begitu. ya. Nah, kemudian mereka mengundang family, mungkin awalnya datang sebagai turis gitu ya, kemudian Iya, ternyata iya, bergabung gitu. Oke, iya, oke, oke. iya, iya. Nggak pulang-pulang Ya, gitu. ya nggak mau pulang. Gitu. Oke. Iya. Hmm, Dan oke. dan masalahnya ini yang bikin di kota itu keberatan. Mereka itu kan karena tidak terregistrasi. Hmm, Sementara pemerintah Jepang itu wajib memberikan pendidikan ya, juga pekerjaan kan. ya. Ya sementara mereka itu tidak terregistrasi, pemerintah kota juga kesulitan. Sebenarnya berapa jumlah orang Kurdi itu yang ada di Jepang gitu. Belum lagi mereka itu yang tidak istilahnya mereka itu tidak menuruti ini Jepang, peraturan-peraturan Jepang. Hmm, ya, ya. Dan pengungsi Kurdi ini juga mereka itu biasanya dibantu oleh orang-orang imigran Turki. Gitu. Ya, 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 ya. Biasanya ada ini ya Jadi hubungan. jadi ada satu sindikat lah begitu ya. Ya, ya. Dan inilah yang kemudian diteliti oleh namanya San Saito ya. San Saito itu adalah eh, partai politik di Jepang, istilahnya kalau bahasa Inggris do it yourself gitu. Jadi jadilah dirimu. Tapi Hmm. kemudian dibahasakan sebagai Nihonjin Ichi itu. Oh, Jadi Nihonjin, Ichiban Nihonjin gitu ya. ya, jadi Japanese first gitu. Ya, oke, Japanese Hmm. first. Mereka membawa isu pengungsi Muslim itu untuk kampanye dan mereka menang, Hmm, terutama oke. sekarang-sekarang itu. Karena apa? Karena mereka itu berkaca pada pengungsi-pengungsi Afrika di negara-negara Eropa, terutama Prancis, yang justru keberadaannya itu membuat eh, ributan, membuat rusuh gitu. Ya, Nah itulah. Jadi kita sebagai Muslim pun sedikit banyak akan terpengaruh atau menerima oke. image yang lumayan buruk. Walaupun sebenarnya ini adalah yang Muslim yang dimaksud itu adalah Muslim pengungsi dari Eropa atau Muslim pengungsi dari kayak misalnya Kurdi, kayak Iya, misalnya iya. negara-negara Afrika, Tunisia segala macam gitu. Oke, oke. Jepang tidak bermasalah dengan Muslim yang dari Asia, apalagi Asia Tenggara kan. Oke. Nah, Tapi bagaimanapun terdampak begitu ya maksudnya. terdampak.